Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan yang baru atas kehidupan kita semua. Bapak Ibu dan Saudara semua, pernahkah Bapak Ibu lupa? Tentu sebagai manusia normal kita pernah lupa. Kenapa kita bisa lupa? Kadang-kadang kalau kita membuat janji kita lupa, karena waktu itu ketika membuat janji kita tidak sedang terlalu memperhatikan apa yang sedang kita katakan. Makanya kita lupa karena kita tidak menaruh itu di dalam bagian benak kita yang paling dalam dan menjadi perhatian kita. Lalu kemudian mengapa kita bisa lupa? Karena mungkin kita sedang banyak pekerjaan sehingga tidak fokus menaruh barang karena tangan kita ada banyak hal yang kita pegang. Akhirnya salah satu barang kita lupa, misalnya handphone, kacamata, kunci motor, dan lain sebagainya. Atau juga kita bisa lupa karena apa yang kita sampaikan itu sudah terlalu lama. Kita menjanjikannya lalu kemudian tertumpuk dengan informasi, pengalaman, fakta, ingatan yang lain, akhirnya lupa. Tapi yang menjadi perenungan, apakah Tuhan pernah lupa? Apakah Tuhan ketika menyampaikan sesuatu tidak terlalu memperhatikan? Apakah Tuhan bisa kehilangan fokus? Apakah karena waktu yang lama akhirnya Tuhan lupa? Saya yakin dan percaya Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia tetapi juga penuh kasih. Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta dan penuh dengan kesetiaan. Izinkan saya membacakan 2 ayat untuk Bapak Ibu di pagi hari ini dari Matius pasal 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf ketika dia sedang menimbang-nimbang untuk menyerahkan Maria sebagai istrinya, tunangannya pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan supaya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, ada satu hal penting dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Pengalaman Yusuf, lalu kemudian apa yang harus dia lakukan ketika bayi itu nanti lahir, itu merupakan sebuah maksud dan rencana Tuhan yang harus digenapi. Dikatakan di sana supaya genaplah. Kata genap itu maksudnya terjadi, bukan hanya sekedar terjadi, tapi terjadi tepat. Terjadi tepat sesuai dengan janji yang Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Digenapi itu bukan sekedar terjadi, tapi terjadi dengan tepat, dengan sempurna, cocok klop sesuai dengan perkataan apa yang Tuhan sudah janjikan terlebih dahulu. Nabi-nabi menyampaikan nubuat ini sudah ratusan tahun sebelum Kristus lahir. Tetapi pada waktu itu Tuhan kembali mengulang perjanjiannya dan menyatakan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu akan digenapi. Ini yang menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah kerepotan, Tuhan tidak pernah kehilangan fokus, Tuhan tidak pernah tertumpuk memorinya karena banyaknya pengalaman, banyaknya doa, banyaknya seruan, banyaknya hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh cinta tetapi juga Tuhan yang setia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus merema, menggema dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai ragu-ragu akan kemurahan Tuhan, janji Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita setia dan mengasihi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara semua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena rahmat dan cinta-Mu di dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mengakar, bertumbuh di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan itu. Terima kasih berkat-Mu atas Bapak, Ibu, dan Saudara semua di dalam segala aktivitas dan kegiatan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.